Siapa sebetulnya yang memberitakan Injil, membina, mengajar orang-orang Kristen yang berada di Kolose? Sehingga orang-orang Kolose ini memiliki kualitas iman yang mumpuni, ibu bapak saudara. Mari kita perhatikan dalam Kolose pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Ternyata ibu bapak saudara ini berkati Tuhan, dari ayat ini kita menemukan sebuah informasi bahwa jemaat di Kolose atau munculnya orang-orang Kristen di Kolose ini bukan hasil penginjilan Rasul Paulus ternyata ibu bapak saudara. Tapi ternyata itu hasil dari penginjilan, pembinaan, pengajaran daripada siapa? Epafras, ibu bapak saudara. Epafraslah yang dipakai oleh Roh Kudus. Epafraslah yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, membina, mengajar orang-orang Kristen yang berada di Kolose. Dan yang menarik, Paulus mengatakan bahwa Epafras ini adalah kawan pelayan yang kami kasihi. Kata kasih di situ itu menarik buat saya. Sebab itu sebetulnya menunjukkan arti kata Epafras dari bahasa Yunani. Epafras itu artinya adalah lovely, ibu bapak. Epafras sebetulnya seorang yang berasal dari mana? Dari kota Kolose sendiri, ibu bapak saudara. Perhatikan dalam Kolose 4 ayat yang ke-12. Salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus. Artinya Epafras ini bukan orang luar, ibu bapak saudara. Epafras ini sebetulnya bukan orang Efesus, bukan orang Roma. Tapi Epafras sendiri adalah orang yang memang tinggal di Kolose, ibu bapak saudara. Sehingga pertanyaan bagi kita adalah kapan Epafras bertobat lalu dia memberitakan Injil kepada jemaat, kepada orang-orang yang ada di Kolose sehingga muncul orang-orang Kristen di Kolose. Nah, ibu bapak saudara, jarak antara Kolose dan Efesus sebetulnya kurang lebih ada sekitar 100 mil. Jadi kalau itu kurang lebih ada sekitar 160 km, ibu bapak saudara. Jadi kalau kita pakai mobil dengan per jam hitungnya 40 km per jam dari satu kota menuju kepada kota B, sebetulnya kalau kita hitung 160 km itu sebetulnya berangkat jam 8, itu nyampainya jam 12 dengan kecepatan mobil kira-kira 40 km per jam, ibu bapak saudara. Artinya sebetulnya jarak antara Kolose dan Efesus itu tidak begitu jauh. Nah, ada kemungkinan ibu bapak saudara ketika Paulus memberitakan Injil di Efesus dan Alkitab berkata dia tinggal kurang lebih 2 tahun di Efesus, Epafras adalah salah satu orang yang datang ke Efesus ibu bapak saudara dan mendengar pengajaran dari Paulus. Dalam Kisah Rasul 19 ayat yang ke-10 berkata begini, hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Nah, kita tahu sama-sama bahwa Kolose itu berada juga di Asia, ibu bapak saudara. Dan jaraknya tidak terlalu begitu jauh dari Efesus. Kemungkinan besar mungkin pada waktu itu, ibu bapak saudara, Epafras melancong ke Efesus karena Efesus merupakan kota besar. Tapi kemudian ternyata ketemu dengan Paulus. Sementara Paulus mengajar, memberitakan Injil, Epafras mendengar. Dan Roh Kudus bekerja di dalamnya dan kemudian apa? Menjamah dia. Dan kemudian memulihkan kehidupannya, ibu bapak saudara. Nah, ini yang membuat kemudian apa? Epafras mengalami pemulihan, mengalami pertobatan, ibu bapak saudara. Setelah kemudian dia bertobat, maka Epafras kembali ke Kolose. Lalu kemudian dia memberitakan Injil di kotanya sendiri. Apa yang sebetulnya kita bisa dapat teladani dari Epafras, ibu bapak saudara? Dan ini yang menjadi inti perenungan kita sebagai pendoa sebetulnya.